Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awsalana bi asanida mubarakah muttasilah musalsalah ila al-hadra al-muhammadiyah al-ahmadiyah al-mahdiyah al-khadiriyah wa nashkuruhu syukran taman كما يليق بجلاله وجماله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على من قال ملاك دينكم الورع وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد اللهم يا الله ويا عليم علمنا علما ينفعنا اللهم يا فتاح افتح قلوبنا بنور محمد صلى الله عليه وسلم وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم amin ya rabbal alamin. Terima kasih Buya Dr. Aldomi Putra As-Sammani. Jadi beliau ini pakarnya tarekat Saman sebenarnya. Jadi yang paling tepat ngajar kitab tadi itu Buya Aldomi. Itu saksinya Buya Asfi itu tidur aja. Kalau dulu kan mereka ngekos bareng pas waktu kuliah. S3-nya kan di Jakarta Selatan tuh, ya PTIK. Kampusnya Menak gitu ya. Menak rektornya itu. Kalau tidur aja zikirnya zikir Saman. Dan pernah kesetrum. Kita kalau kesetrum ingat apa ya? Kalau dia kesetrum zikir Samannya hidup. Alhamdulillah masih hidup. Itulah bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syafil. Itu harus sudah meninggal itu. Cuma karena masih ada tugas ngajarin tarekat Saman. Ngajarin tarekat Naqsyabandi ya. Alhamdulillah di tempat kami besar remaja, Payakumbuh, Agam, Tanah Datar, Bukit Tinggi. Saya besar sekitar itu sama dengan Buya ini. Tarekah yang berkembang itu pertama Naqsyabandiyah, Khalidiyah. Yang kedua Sammaniyah, Khalwatiyah, Qadiriyah. Itu 3 tarekah jadi satu. Yang ketiga tarekah Syatariyah. Yang keempat Rifa'iyah. Ya, ada juga yang sebenarnya bagian dari Syatariyah yaitu tarekat Asaliyah, itu bagian dari tarekat Syatariyah. Masih ada beberapa tarekat lain, tapi yang kami pelajari waktu kecil ya itulah. Jadi saya sebelum masuk aliran manapun bertarekah dulu. Ya, jadi kalau orang kemudian ujungnya bertasawuf, saya awalnya bertasawuf. Awalnya bertasawuf, lalu meninggalkan sejenak, tapi nggak ninggalin amat. Setiap kali sholat zikir ingat terus. Cuma secara furuknya saya tidak mengikutinya. Maka dulu nggak hadir di majelis maulid. Bagi saya majelis maulid itu bid'ah. Nggak suka lagi tawasulan, langsung saja kepada Rasulullah. Ingin mentajwid thariqah ceritanya Bu ya. Malah ternyata kita terlalu berani ya. Dan alhamdulillah Allah tunjukkan jalan yang lurus kembali. Akhirnya kita kembali lagi kepada guru-guru, mursyid-mursyid yang ada. Dan thariqat kepada Allah itu sangat banyak. Kita tidak batasi 40 ya. Di Mesir itu Jam'iyah Thariqahnya mencatat lebih dari 100. Di Indonesia yang terdaftar 40, tapi sebenarnya nggak nyampe di Indonesia. Ya. Toh ketika kita buka tarekat Khadiriyah pada ngamuk, ya, pada nggak terima, dia nggak tahu, dia bilang nggak ada. Ya, ada tarekat Muhammadi. Itu banyak, para imamnya macam-macam.
kita sebut itu mereka ngamuk, ya, padahal katanya berthariqah. Jadi ternyata tidak semua orang berthariqah juga hatinya tulus, hatinya luas. Karena qalbu itu lebih luas dari langit dan bumi. Maka jangan pernah sempitkan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian mohon maaf beberapa itu menjadikan Jam'iyah Thariqah menjadi tirani untuk mencari kesalahan thariqat-thariqat yang mursyidnya mungkin tidak punya ilmu sanad, sehingga secara silsilah tidak terekap. Itu ada beberapa thariqah yang sanadnya oleh mursyidnya tidak dia rekap. Akhirnya Jam'iyah Thariqah yang harusnya mengayomi, mendidik, mencarikan jalan keluar malah kemudian mengeluarkan tulisan, edaran tidak mu'tabarah. Dan saya menentang itu. Sikap-sikap begitu kita tentang. Orang thariqah kerjaannya jangan tirani, bukan tukang judge. Orang thariqah itu sesuai di Sahih Muslim, man la yarham la yurham, hadis Sahih Al-Bukhari. Siapa yang tidak menyebar kasih sayang, ente tidak akan disayangi oleh Allah SWT, walaupun thariqatnya 40. Nah ini kan lagi rame persoalan jatman, ya nggak usah repot, biarin aja itu urusan guru-guru kita itu ya. Antum beramal aja, ya dua-duanya juga guru saya kok. Yang satu guru kita, satu guru kita juga. Kita doakan saja Allahumma aslih ya baina qulubi masyayikhina. Semoga kalbu para guru-guru kita Allah satukan. Namun kita di Sumatera ada juga namanya Dewan Thariqah. Cuma mati suri. Kita hidupin dulu. Ya. Kita sudah gadang-gadang ini kalimatnya waktu di majelis 3 bulan lalu, tinggal payung hukumnya nanti oleh buya-buya ini ya. Mereka punya juga satu jam'iyah. Kalau NU-nya orang Sumatera itu Persatuan Tarbiyah Islamiyah, kependekannya PERTI. Itu orangnya sama aja itu. Ya. Kenapa tidak usah kemudian dibentur-benturkan, orangnya sama, cuma adatnya beda. Orang Jawa itu nasab penting, jadi mirip-mirip habaib juga. Ya kalau tulangnya kurang tinggi, nggak bisa tembus tuh jadi ketua bagian apa itu, sulit itu. Ya. Jadi kalau nasabnya nggak jelas, itu sulit itu nembus. Nah, kalau PERTI, anak siapa boleh jadi siapa. Nah, ini sekedar perbedaan tradisi. Sama-sama aswaja, tapi berbeda pada tradisi. Itu bagus di satu sisi untuk kesetaraan, tapi tidak bagus di sisi lain. Akhirnya banyaklah anak kiai di sana, di Sumatera itu, nggak dihargai sama murid-murid tua. Kalau di Jawa ada nggak berani murid tua menghina anak kiai? Takut kualat. Karena salah satu adab kepada syekh menghormati keluarganya. Kucingnya aja kita hormati. Apalagi anaknya. Oh kalau di sana enggak? Coba tanya beliau nih. Ya, pendiri Tarbiyah Islamiyah itu Syekh Sulaiman Rasuli, anak-anaknya belum tentu dihormati. Tanya aja sendiri. Syekh Jamil Jauh di Padang Panjang, Tanah Datar, keturunannya belum tentu dihormati. Kalau enggak alim enggak dihormati. Jadi di sana itu jadi anak kiai itu berat. Kalau enggak alim mewarisi babehnya, waduh udah enggak dianggap orang. Kamu siapa? Digituin ya. Oke, barangkali itu sekedar menjelaskan bahwa kenapa di sana itu buya itu gelar untuk ajengan, bukan untuk orang tua. Jadi di kita gelar buya itu bukan untuk seperti di Banten, kalau buya itu orang tua. Kalau di kita udah bisa ceramah, bisa baca kitab, ngajar, punya majelis, buya. Tapi kalau abuya itu emang jarang. Itu biasa ijazah dari guru yang manggil.
ya. Semoga semuanya tetap berahlus sunnah wal jamaah, ya. Kita masuk ke kitab Al-Luma. Masih kuat? Sudah jam 10 nih. Aslinya saya kalau mau majelis tengah malam, cuma kan gak kuat, antumnya jam 12 sampai jam 3 gitu ya. Cuma kan besok pada kerja kan. Tapi kalau nanti udah biasa, tidur sebentar habis subuh sudah enak. Paling cuma setengah jam udah enak jalannya. Udah jadi habit. Dan ada masanya nanti kita gak jelas tidurnya. Sekarang kan tidurnya masih teratur ya. Ya, kalau para ulama dulu tuh nggak ada yang teratur tidurnya. Ya, mohon maaf kalau yang ahli kedokteran, mungkin beda mazhab kita di situ. Kenapa? Tidur itu kan untuk menenangkan gelombang otak sehingga darahnya mengalir. Otaknya ahli zikir itu tenang setiap kali zikir dan itu lebih tenang daripada tidur. Sehingga banyak guru-guru kita bertahun-tahun kadang nggak tidur malam hari. Paling ketiduran sebentar siang. Ya, sebentar-sebentar aja. Kalau antum sebentar-sebentar tidur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk Sayyidina Rasulullah SAW. Dan pengarang kitab ini Al-Imam Al-Arif Abu Nasr Abdullah bin Ali As-Sarraj At-Tusi yang wafat tahun 378 Hijriah. Al-Fatihah. Amin. Allahumma ya Allah ya Alim zidna ilman fika tahayyur. Qala Syekh bab maqamul wara, ya, coba ditandai nanti oleh teman-teman tim media ya. Jadi biar dikasih judulnya Al-Wara, kewaraan. Maqam wara. Nah, kemarin kita di kajian Asy-Syifa kita menjelaskan bahwa tauhid itu berbeda dengan rasa bertauhid. Tauhid harga mati, la ilaha, tapi rasa bertauhid itulah tugas sufi. Kalau tauhid itu tugas ahli akidah. Oh, tauhid di belakang ada lagi tuh, hidup orangnya. Tuh, orang bernama tauhid. Ya. Maka sebenarnya di mana terjadi perselisihan antara umat Islam bukan pada tauhid, tapi rasa yang dijadikan tauhid. Rasa tauhid bukanlah tauhid. Rasa bertuhan bukanlah Tuhan, paham? Rasa makan bukanlah makanan itu. Benar nggak? Rasa manis pada gula itu gula nggak? Apalagi rasa bertuhan. Nah, di mana kekeliruan aliran-aliran ini muncul Ahlus Sunnah, Mu'tazilah, segala macam. Mereka menjadikan pengalaman rohani atau rasa bertuhan, persepsi bertuhan, pandangan bertuhan dijadikan pokok tauhid. Di situ kekeliruannya. Penafsirannya diyakini, padahal penafsiran sekedar diketahui. Bisa memahaminya? Jadi kenapa muncul aliran-aliran dalam Islam? Karena mereka memahami pandangannya, perasaannya, pengalamannya itu suci seperti sucinya syariat. Nggak boleh ada orang beda. Kalau NU, Muhammadiyah, Perti melakukan itu sudah membuat aliran baru, bukan Ahlus Sunnah lagi. Tapi saya yakin ulama-ulama di NU, di Muhammadiyah, di Perti tidak melakukan itu. Begitu juga orang Thariqah. Ulama Thariqah itu tidak pernah keluar dari tauhid, tapi mereka justru mendalami rasa bertauhid. La ilaha illallah itu contoh. Adakah orang-orang Thariqah menolak la ilaha illallah? Ada nggak? Imam Sufi ada yang menolak? Yang beda apa?
Mereka mencoba menikmati la ilaha illallah itu dari semua modelnya. Maka mereka baca dengan kepala geleng. Tapi tidak ada satu sufi pun, satu mursyid pun menjadikan pengalaman rohani sebagai pokok akidah. Nah, itu yang disebut tadi oleh Syekh Abdul Qadir Jilani yang dibacakan Buya Al-Domi. Guru itu membimbing murid agar menghadap kepada Allah, bukan menghadap kepada dirinya. Jadi setiap kita punya tauhid, namun pengalaman kita dan pandangan paham kita terhadap tauhid itu akan beda-beda. Seandainya Mu'tazilah, Syiah, kelompok-kelompok apa lagi? Antum tahu kelompok apa lagi? Qadariyah, ya, Jabariyah. Semua kelompok itu paham bab ini. Mereka tidak akan menjadi aliran yang berbeda. Mereka akan tetap menjadi satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah sepakat rasa bertuhan bukanlah Tuhan, ya. Rasa bertuhan jika rasanya tetap disebut maqam, jika rasanya hilang timbul disebut hal. Gampang toh? Sekarang kita masuk ke makom kedua setelah makom taubat. Kemarin ingat makom taubat? Ada taubat awam, taubat khawas, ada khawasul khawas. Ini pembagian bukan pembagian Imam Ghazali. Imam Ghazali 2 abad setelahnya. Ya, dia membagi dan dia hidup di abad ke-4 Hijriah. Imam Ghazali abad ke-5 dan wafat di abad ke-6 Hijriah. Jadi sudah lama. Manhaj Imam Sarraj ini At-Tusi, karena sama-sama dari Tus, Imam Ghazali terpengaruh manhaj dia. Maka kitab Ihya Ulumuddin sama persis dengan kitab ini. Ya, sama persis. Jadi kalau antum buka kitab Ihya Ulumuddin jilid 4, kalau yang cetakan lama persis seperti ini. Isinya maqamat dan maqamatnya dibagi istighfar awam, istighfar murid, istighfar wali gitu beda. Jadi istighfar pun ada maqamatnya. Ya, sepertinya istighfar kita masih istighfar yang awam ya. Coba kalau sholatnya nggak khusyuk, istighfarin nggak? Zikirnya nggak fokus, istighfarin nggak? Itu udah mulai naik zikir, istighfar murid. Sudah begitu belum? Belum ya? Belum, masih awam berarti. Udah berarti wajib terus, ngaji terus. Antum sholat terus merasa kepikiran dunia. Setelah assalamualaikum terus kita tobat. Udah naik namanya. Mengistighfarkan sholatnya. Tapi kalau mikir, gue udah sholat, nggak ada dosa kayaknya. Kenapa? Kata Nabi kalau orang sholat 5 waktu sama dengan mandi 5 kali sehari. Kayaknya gue udah suci nih. Ya udah jadi air suci aja, suci mensucikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maqam yang kedua disebut maqam wara. Apa arti maqam wara? Wara itu ada 3 jenis juga, tapi boleh diartikan ihtiyat, kehati-hatian. Apa arti wara? Kehati-hatian. Qala Syekh rahmatullah alaihi wa qadasallahu sirru wa maqamul wara'i maqamun syarif. Maqam wara itu maqam yang tinggi dan mulia. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih diriwayatkan Imam Tabarani, kata beliau, malaku dinikum al-wara. Sebaik-baik penjaga atau sikap beragamamu adalah wara, hati-hati. Nah, hati-hati ini terbagi 3 jenis, 3 tingkat. Ammal wara ala 3 tabaqat. Ada 3 tingkat berwara. Nah, coba lihat, kita ini berwara sampai mana? Sudah hati-hati belum? Makan bismillah enggak? Serius? Makan bismillah? Beneran. Orang wara ini enggak sembarangan kalau makan tepi jalan. Ini sembarangan aja, menelabrak aja ya. Oh, gitu ya, langsung. Kalau saya perhatiin dia nyucinya di mana. Kita lihat dapurnya sebentar.
Karena banyak juga yang membersihkan wajannya, kualinya itu pakai comberan. Dan kita nyaksiin dia bikin usaha depan masjid. Pas orang minta air, dia pakai air keran itu dikasih. Ra'aitu bi'ainai. Saya lihat sendiri. Gimana kita nggak sakit perut? Ini kelemahan negeri kita Indonesia yang terlalu luas, jadi terlalu membuka, membebaskan orang bikin usaha di mana aja. Coba lihat itu, mereka nyetornya ke pemerintah atau nyetor ke preman? Ke preman nyetornya. Jadi negeri ini masih dikuasai preman. Sampaikan kepada presidennya, negeri ini masih dikuasai preman. Ini masalah kita ini. Dan Nabi mengatakan, dakhalan nar sahibu maksin. Preman-preman yang suka malak itu pasti masuk neraka. Itu hadis Nabi. Ya, sampaikan kepada yang suka malak-malak itu, bacain hadis itu. Walaupun dia nggak percaya, minimal sampai hadis itu ke dia. Ya, biar dia pikir-pikir terus mau makannya. Apalagi koruptor. Kalau tukang palak 1000-2000 masuk neraka, kalau koruptor itu dibejekin masuk neraka tuh kayaknya. Ya. Hancur kali ya. Maka orang di neraka itu la yamutu fiha, kepalanya udah bisa sama badannya tapi nggak mati-mati. Kepalanya dipukul dengan palu paling besar tapi nggak mati-mati. Tersiksa nggak tuh? Ada adik kelas saya berangkat mengajar pakai motor, perempuan ini kan kalau nyalip mobil nggak terlalu, instingnya nggak semuanya bagus kecuali pembalap. Perempuan pembalap lain cerita. Itu nyalip kayaknya nggak bener, dilindes sama truk. Dan dia sampai masuk rumah sakit itu masih sadar. Jadi dia ngerasain dilindes, sakitnya bukan main. Lalu baru koma baru pingsan di ICU. Sakitnya bukan main itu. Apalagi masuk, aduh ngeri dah. Jadi orang kalau paham begitu, sebenarnya harusnya takut ngurusin duit pemerintahan itu. Ya. Kita doakan mereka yang sudah ngambil duit negara dengan sadar, dengan senang hati. Emang senang hati ya? Mengembalikan uang, itu orang sebenarnya orang cerdas atau bodoh. Dititipin ke dia satu titipan, terus dia bilang ini punya gua, gitu. Itu orang gila kali ya. Tapi ada juga yang nggak pas. Ada orang nggak korupsi, tapi dituduh koruptor. Nah itu kita sedih juga. Semoga hukum di negeri kita lebih adil ya, lebih baik, lebih rahmah. Amin ya rabbal alamin. Wa ahlul wara. Orang wara itu 3 tingkat. Famin man tawarra'a 'anil syubhat allati ushtubihat alaih. Ada wara level 1. Orang yang berhati-hati terhadap segala sesuatu yang samar pada dirinya secara hukum syara. Wa hiya ma bainal haram al-bayyin wal halal bayyin. Yaitu antara halal dan haram yang sudah jelas. Kalau bank masuk mana? Masih syubhat gak? Ya, bank itu sudah jelas fatwanya. Ente tinggal ikut fatwa yang mana. Syubhat itu belum ada fatwanya. Kalau sudah ada fatwanya berarti sudah jelas. Cuma masalahnya ente nggak paham. Ya. Makanya masih bingung tuh. Yang riba itu pinjol, pinjaman online itu persis seperti riba tradisional. Kalau bank berbeda jauh. Coba kalau mau minjem ke bank harus pakai proposal dulu kan? Nanti dikaji dulu oleh manajemen resiko. Nanti mereka survei dulu, baru kemudian dipinjamkan modal untuk usaha kah atau untuk konsumtif. Dibedain.
Coba pinjol. Cukup kirim foto KTP, gitu kan? Kakak, satu lagi ya? Iya. Habis itu, wah udah enak sebulan 2 bulan. Ya. Habis itu nggak bisa bayar, diancam sama dia. Kalau kamu tidak bayar, saya sebarkan fotomu di semua grupmu. Terus mereka bisa nge-hack grup-grup itu. Bener nggak? Udahlah, tobatlah ya. Yang sudah bayar dulu. Bayar dulu yang sudah terjebak. Makanya zikirnya nggak fokus-fokus itu ya. Bagi yang terjebak ya. Kita berjuang, saya berusaha, jangankan pinjol, bahkan untuk meredit ke bank pun kita sudah mulai nggak mau lagi. Ya, kita sudah mulai nggak mau. Kecuali orang yang usaha. Ya, silakan lakukan sesuai dengan regulasi hukumnya. Ya, karena ada OJK toh. OJK artinya apa? Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jangan konyol terus bilang, mari kita bubarkan satu bank. Ente nggak punya akal itu ya. Bank Senturi goyang, Indonesia goyang loh. Bank Senturi itu kita nggak pernah dengar seumur-umur sampai itu ada masalah. Bank kecil, terus orang mau ngosongin satu bank, dan itu bank negara, mau aja tuh atas nama agama, terus jadi ternyata emang paling gampang jualan agama ke orang awam. Sebar aja di TikTok, sebar aja di WA ya. Pada rajin baca kan, baca WA. Orang harusnya baca kitab, dibaca WA. Itu ngeri Bu ya. Awal tahun-tahun 2018-19 itu ya, mari kosongkan rekeningmu, pindahkan gitu. Banyak waktu itu ya. Masyarakat tanpa riba. Ada istilah-istilah begitu. Tanpa bank beda dengan tanpa riba. Beda toh? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, ada yang ngotot kayaknya. Riba itu haram. Oke, sudah. Ente keluarkan semua yang berkaitan dalam diri ente dengan bank. Contoh, kartu tol, keluar di sini. Apalagi? Itu handphonenya ada Gojeknya kan? Itu ada GoPay, keluar di sini. Ya. Apalagi? Gaya-gayaan mau hijrah. Hijrah itu yang pakai ilmu, jangan hijrah dengan kejahilan. Apalagi? Duit itu bank BI yang ngeluarin itu. Yang nyetak bukan BI, tapi nilainya ngasih siapa? BI, itu bank tuh ya keluar di sini. Kartu ATM sini. Kris sini. Gaya-gayaan mau tidak pakai bank. Gak begitu orang beragama. Ya. Beragama itu justru ad-dinu yusrun, agama itu easy, gampang. Gak sulit. Itu ustadz-ustadz yang ngotot bank itu haram, jangan pernah kasih honor. Kasih doa aja, Allah. Ya kayak diribat kan gak ada honornya. Ya di kita gak perlu diharamkan, bang, emang gak ada honornya di sini. Kita hanya meminta karam minallah ya. Kemuliaan honor dari Allah Subhanahu Ta'ala. Ya kita doain Bu ya, ini kita dapat honor real. Honornya itu ya, minum kelapa muda. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ma la yaqa alaihi ismu halal mutlaq wa la ismu haram mutlaq fakunu baina dzalika fa yatawarra anhuma. Jadi kalau nggak jelas hukumnya halal atau haram, maka disebut syubhat. Jadi wara yang versi awam menurut ahli fikih, orang baca kitab kuning, kitab fikih rata-rata itu yang disebut wara. Jadi yang kami terima di pesantren bertahun-tahun itu, oh ternyata ini kalau nggak clear di kepala si santri itu bikin susah hidupnya. Ya ada kawan kita, waduh Masya Allah, itu bagus sih cuma aneh ya. Pernah dengar nggak antum aneh cerita ini? Jadi dia pernah ngambil nyobain jeruk yang ada di pasar tradisional, tahu sendiri, gerobaknya di mana-mana kan, tapi lupa bayar. Akhirnya karena dia nyobain setengah apa satu, nggak nyampe sekilo, satu aja,
Dari semua gerobak yang ada itu dia bagi satu-satu 5.000, 5.000, 5.000. Ya, warok begini kan repot. Warok versi ahli fiqih ya. Tapi bagus sih. So, kalau ada 100, udah berapa tuh? Ya, tekor. Tekor bandar kita. Wa huwa kama qala al-Imam Ibnu Sirin rahmatullah alaih. Imam Ibnu Sirin ini kawan Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri murid Sayyidina Ali. Murid Sayyidina Ali itu disebutkan tadi di kitab yang kuning tadi, ada Hasan, Hussein, Al-Hasan, lalu ada Ibn Ziyad, Kumail Ibn Ziyad. Dan semua thariqah bercabang dari ini. Yang terakhir Kumail Ibn Ziyad itu kemudian masyhur dengan thariqah di bawahnya, thariqat Al-Kubrawiyah. Jadi jalur Najubuddin Kubra itu yang keempat ya. Itu yang dimasyhurkan. Nah, Ibnu Sirin lebih dikenal oleh orang awam sebagai pentakbir mimpi, padahal dia wali Allah, wali kutub. Imamul Muhadditsin. Beliaulah yang mempopulerkan istilah sunnah dan bid'ah untuk pembeda antara orang ahli hadis dengan orang ahli hoax. Itu siapa? Ibnu Sirin. Diperkirakan wafatnya sama dengan Al-Hasan Al-Basri tahun 110 Hijriah. Apa kata Ibnu Sirin? Laisa syai'un ahwana alayya minal wara. Tidak ada sesuatu yang lebih ahwan, lebih gampang bagiku daripada wara. Kenapa? Mungkin bagi kita dianggap sulit, bagi Ibnu Sirin ini gampang. Idza rabani syai' taraktu. Kalau aku bingung terhadap hukum satu, tinggalin aja. Jadi wara ini mudah versi Imam siapa? Ibnu Sirin. Jika engkau ragu, tinggalkan. Engkau was-was, tahan dulu sampai kemudian dapat isyarat. Sama jika berguru bikin gelisah hati, bukan kemudian ada kerinduan kita kepada ilmu, kepada Rasulullah, tahan dulu sampai dapat isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, dibuat hati kita condong gitu. Jadi jangan ikut-ikutan. Ngaji ikut-ikutan, nanti bubar juga ikut-ikutan. Bubar ngikutin orang yang bubar di depan. Tapi kalau belajar itu atas dasar iman dan ilmu, ini dua nih. Iman dan ilmu. Kenapa kita bagi? Kalau ilmu doang, antum beda faham sama orang, mungkin bisa toleransi, tapi juga mungkin nanti akan mendebat. Tapi kalau orang atas iman, mau beda ilmu, mau beda mazhab, mau beda thariqah, orang yang sama-sama beriman itu bersaudara. Jadi kalau jumpa sama orang, maka yang kita bangun sama dia itu iman dulu. Jangan ilmu dulu. Iman dulu kepada Allah. Kalau ilmu, setelah itu baru muncul adab. Jangan mulai dari adab. Orang beradab tanpa ilmu, berat. Tapi dia kalau berilmu dulu baru adab, itu jadi ringan. Maka Ibnu Sirin mengatakan, salah satu adab itu wara, dan bagi dia wara itu adab paling mudah. Kalau ragu, tinggalkan. Ingin susah hidupnya atau ingin mudah? Tinggalkan yang bikin kita was-was. Tinggalkan semua yang membuat kita gelisah. Ikuti yang membuat kita kemudian jadi tenang, bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum may yatawarra amma yaqif anhu qalbuhu wa yahik fi sadrihi inda tanawulha wa hadha ma la yarfu illa arbabul qulub wal mutahaqqiqin. Ada yang sedikit agak tinggi di bab ini. Orang yang meninggalkan sesuatu yang qalbunya memfatwakan jangan ikut, jangan ambil. Wa yahiqu fi sadri, atau yang bikin nyesek dadanya. Maka Imam Al-Harith Al-Muhasibi setiap kali mau makan dan dia ragu itu makanannya halal tidak, tangannya nggak bisa ngambil. Dia coba lagi ambil, nggak bisa ngambil. Mau ngambil lagi, nggak bisa. Maka Imam Al-Harith Al-Muhasibi dikenal dengan orang-orang ahli, pemimpin ahli wara. Ya.
Sayyidul muttaqin min ahlil wara, orang-orang yang ahli wara. Dalam hadis Imam Tirmidzi sebutkan al-ithmu ma haka fi sadri. Dosa itu kalau belum tahu hukumnya secara syariat, cukup engkau tanya kolbumu. Apapun yang membuat gelisah hatimu, yang bikin sesak dadamu, yang bikin was-was pikiranmu, itu disebut dengan al-ithmu, dosa. Sudah sampai taraf itu belum? Gimana? Coba kata-katain orang di jalan, gelisah nggak? Nah, kalau di kita harus bayar kafarah kita. Bayar kafarah itu sedekah. Misalnya kita habis bentak orang nih, nggak bisa minta maaf, cari orang yang duafa, kita niatin. Saya berniat mengkafarahi, menebus kesalahan yang tadi. Begitu, itu yang saya terima dari guru-guru kita. Coba kerjain begitu ya. Hari ini udah bentak orang belum? Hah? Udah kata-katain orang belum? Belum? Ya kali orang terdekatnya dikata-katai. Nggak nyadar ya. Qala Abu Sa'id Al-Kharraz. Imam Abu Sa'id Al-Kharraz, dia punya kitab judulnya Risalah Tauhid. Tapi tauhid bukan tauhid iman, tauhid rasa. Imam Al-Kharraz, Risalah Tauhidnya itu tentang makom-makom orang bertauhid atau pengalaman orang bertauhid. Jadi sangat subjektif. Al-wara'u an tatabarra' min mazalimil khalq min mathaqil adh-dhar hatta la yakuna li ahdihim qibalaka mazlamah wala da'wa wala talaba wala tilabah. Wara' itu ketika engkau berlepas dari kezaliman makhluk atau menzalimi makhluk. Makhluk ini tidak hanya manusia, jin juga makhluk nggak? Semut makhluk nggak? Jadi kalau mau tidur, jangan langsung tidur. Itu tempat tidurnya di ini dulu, apa namanya? Dikibas-kibas dulu, sedikit, tapi jangan kenceng-kenceng, nanti malah debunya naik. Dikibas-kibas, maksudnya gini-giniin. Khawatir ada semut di situ, lalu kita injak, atau semut kecil malah nanti masuk ke antum, masuk ke hidung, karena terlihat ente kayaknya orangnya manis. Jadi semutnya jatuh cinta. Paham maksudnya? Ya, jadi kalau mau tidur, coba amalkan satu sunnah wara. Apa itu? Mengkibas-kibas tempat tidur supaya tempatnya steril dari makhluk-makhluk. Ya, kecuali kecoa. Ya, cicak itu boleh dibunuh ya. Apalagi ular ya, tikus apalagi. Betul, kata Nabi, uqtulul fuwaisiqah, bunuhlah hewan yang disebut hewan fasik karena bikin ganggu, curut namanya, benar ya? Kalau bahasa gue tuh manci, udah jadi kamus KBBI, mencit, curut ya kalau orang sini ya. Dia kalau lewat di mana aja baunya bukan main. Ya. Kita pernah diundang kemana, terus diinapkan di satu kayak ya penginapan gitulah. Di bawahnya ini apa empang. Baru masuk, masya Allah, kejar-kejaran sama curut. Kiri kanan. Oh, dia lebih pintar dari kita. Akhirnya saya nyerah. Alhamdulillah penelitinya paham, dicarikan tempat yang gak ada curutnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau itu boleh dibunuh deh ya. Kalau tikus boleh dibunuh, cuma dibunuh jangan kemudian dimakan. Ya. Hatta la yakuna li ahdin qibalaka mazlam, sehingga engkau tidak zalim ke siapapun. Kalau semutnya gigit kita baru boleh dibunuh. Ya, semut yang sudah nyampe ke sini gigit baru boleh ya, berarti dia sudah bukan semut yang boleh dikasihi, tapi semut ini sudah zalim juga sama kita. Mungkin kita yang zalim sama dia, cuma kita nggak tahu. Nah, kalau agak sayang ya keluarin dikit lah. Cuma dalam beberapa kitab itu disebutkan ada orang yang tidak mau zalim tapi konyol. Jadi seorang istri ditegur suaminya, "Dek, itu sarang laba-laba kasihan, tolong dibersihin." Kata istrinya, "Kasihan Mas,
Kitab kuning semua saya Indonesia kan. Kasihan Mas, itu kan makhluk Allah. Kata si Mas, ya rasain loh. Si Masnya pergi berdagang, lama baru pulang. Pas pulang itu separuh rumahnya udah ketutup sama. Ya, istrinya kemudian ngeluh, Mas ini gimana nih Mas tuh? Apa aku bilang ya. Jadi kalau sarang laba-laba ini boleh di makhluk-makhluk halus itu sedang tempat-tempat kotor begitu. Jadi yang khidmat di sini jangan pernah ada apa? Ya sawah apa namanya? Sawah. Ente nggak nyangkul disebut sawah. Sarang laba-laba. Ya, kalau bahasa Arabnya Baitul Ankabut, ya. Rumah kalang kabut. Kalau ini yang suka trekking atau hiking, jangan buang air kecil di pohon yang sedang berbuah. Di bawahnya nggak boleh itu, Nabi larang. Terus kalau mau buang air kecil, laki-laki ini kan boleh dalam posisi tegak. Sesekali jangan melawan arah angin kalau buang air kecil. Harus ngikutin, jadi dia angin, misalnya angin datang dari sana, maka dia belakangin anginnya supaya keluarnya searah angin. Jika dia di saluran air, jika buang air besar, maka dia membelakangi arus air yang di belakang. Jadi air datang dari mana, maka dia menghadap ke sana. Kalau buang air kecil, dia menghadap ke saluran air setelah dia. Paham maksudnya? Kemudian, nah itu bagian dari cara untuk hati-hati, ya, cara untuk hati-hati. Walaupun bukan wara' yang sebenarnya, tapi ihtiyat fiddin salah satunya itu. Apalagi ya, kalau antum suka masuk ke kebun-kebun, ada lubang, jangan buang air kecil di situ. Itu ada makhluk di situ tuh. Syukur-syukur kalau cuma tikus, kalau yang keluar yang panjang itu. Ya, kalau ada lubang, jangan buang air di situ. Jangan buang air di lubang. Kenapa? Ada makhluk Allah di situ. Apalagi kecil-kecil. Itu sarang istananya semut. Tidak boleh diganggu. Ini kan semut api. Loh, kan kita yang ngasih nama dia semut api. Semut api itu tidak jahat kalau tidak diganggu. Sama lah kayak antum ini kalau nggak diganggu nggak jahat kan. Qala wa kama hukiya 'anil Harits, ini cerita yang tadi nggak usah kita baca. Kita lanjut ke Bishr al-Hafi. Sama juga ceritanya. Jadi beliau Bishr al-Hafi, Ja'far al-Khuldi, Muhasibi, ini orang jika dia syak dengan satu status makanan minuman, tangannya nggak bisa ngambil. Langsung kolbunya bilang itu syubhat. Coba para pejabat kita dapat bab ini. Dengar-dengar menak begitu kemarin dia. Dikirimin orang kardus, dibalikin. Wah, keren tuh. Ya, semoga itu bukan pencitraan, tapi itu sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Saya nggak yakin juga semua menteri bahkan pemimpin negara kita bersih dari itu semua. Namun yang minimal dia ada niatnya. Minimal dia ada niatnya. Wah, waduh, mata saya sudah mulai goyang nih. Ini pertanda sudah malam hari ini. Su'ila Sahal bin Abdullah At-Tusturi an al-halal. Imam Sahal At-Tusturi ditanya, apa itu halal? Halal itu alladzi la yu'sallahu fi. Makanan halal, minuman halal, uang halal yang engkau waktu memperolehnya tidak bermaksiat. Tidak dengan maksiat. Maksiat dalam bekerja apa? Nipu, zalim. Dua aja, nipu, zalim. Itu maksiat. Maka kalau dalam kitab yang kemarin, kitab Imam As-Sulami, As-Sir Sakti berkalam, harta paling berkah adalah harta yang tidak ada tipu-tipu di dalamnya. Ya, semoga harta kita diberkahi Allah SWT.
Imam pengarang kitab ini Abu Nasr mengatakan walladzi la ya'sillaha fi la yatahayya li ahadin al-wuquf alaihi illa bi isyaratil qalb. Maka orang yang tidak bermaksiat kepada Allah maka tidaklah yatahayya li ahadin al-wuquf alaihi, ya. Tidaklah ada orang kemudian memakan makanannya, minumannya kecuali dengan isyarat kalbu. Masih ingat Imam Syafi'i kalau datang ke muridnya namanya Ahmad bin Hanbal, dia makannya banyak. Makannya banyak. Itu lagi ngeluarin syubhat biarnya. Ada adabnya ya, bersihin hidung tuh ada adabnya. Nanti belajar sama Buya ini biar gak kelihatan bunyinya ya. Oke, khair. Imam Syafi'i diceritakan oleh Imam Ahmad kepada putrinya, wahai putriku, guruku Muhammad bin Idris itu kalau makan sedikit, kalau malam gak tidur. Tapi ketika Imam Syafi'i nginep di mana? Dulu Imam Ahmad bin Hanbal, makannya nambah 3 kali. Kalau tadi saya dibikin tambah sama Buya Aldomi, suapin. Ya, saya habis nyuapin nambahin nasi dia, kita lagi lengah ditambahin. Jadi agak cepat loading ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siapa itu? Ayah wae ya. Kayaknya ada semut masuk ke hidung itu. Husnudzon kita, husnudzon. Lalu ketika malam hari Imam Syafi'i tidak sholat, tapi beliau diam aja, matiin lampu diam, tiduran, tapi nggak tidur. Baru mau subuh witir. Besok pagi putrinya tanya, katamu Imam Syafi'i itu orangnya zuhud, makannya sedikit, malam tidak tidur. Kok malam tadi aku lihat dia tidur, itu ternyata diintip. Terus makan kok banyak. Ini gandum gitu udah habis nih. Ya. Siap-siap Buya. Kalau kita datang ke rumah Buya kita makan banyak-banyak. Lalu jawaban Imam Ahmad, kita panggil saja sahibul kisah ya. Pelakunya kita panggil. Maka ditunggulah Imam Syafi'i sarapan pagi. Dipanggil Tuan Syekh, mari sarapan. Waktu sarapan, orang sarapan di sana kan mungkin ya udah 9-10 kalau orang Arab. Ditanyalah oleh Imam Ahmad, putriku ternyata jadi spire sepanjang malam dan ingin bertanya masalah tadi. Apa jawaban Imam Syafi'i? Oh, kalau makan banyak. Saya ini tahu dari semua rumah di Baghdad, ini rumah paling bercahaya dengan kewaraan. Yang paling wara' di Baghdad siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Maka makanannya itu halal. Makan yang haram menggelapkan kalbu, makan yang halal menerangkan kalbu. Balik sama dia. Ente jangan sok-sokan zuhud, ya. Makan dengan bismillah dan itu halal bisa menerangkan kalbu. Tuh, baru dengar malam ini kan? Kisahnya mungkin udah sering dengar. Cuma poinnya baru dapat. Bahwa makan yang halal dengan nama Allah dapat menerangi kalbu. Adapun semalaman aku tidak tahajud, marrat bi ayatun. Ada ayat lewat di pikiranku, kata beliau. Lalu dari situ muncullah 70 hukum Islam. Dari Isya sampai subuh dapat 70 teori. Bisa nggak begitu? Ente dapat 70 ayat, satu makna pun gak jelas. Satu hukum pun gak dapat. Ini Imam Syafi'i, satu ayat lewat di kepalanya, itu bertelur maknanya menjadi 70 hukum. Makanya imam-imam itu, dia rajin baca Quran itu masa muda aja. Kalau mereka udah tua, itu jarang, kecuali musim puasa. Maka Imam Syafi'i,
Kalau bulan puasa pagi sampai sore khatam, sore sampai pagi khatam. Jadi sehari semalam 2 kali khatam. Percaya? Ente nggak percaya juga nggak apa-apa. Aneh percaya. Kita udah pernah ketemu orang begitu. Jangankan pagi sampai sore, kita jumpa orang yang khatam dari maghrib sampai isya. Cuma isyanya setengah malam. Khatam deh. Gimana caranya? Ya suka-suka Allah lah. Itulah karamah ahlul Quran. Sayyidina Utsman sehari semalam khatam 8 kali. Berarti siang 8, 4, malamnya 4. Saya diprotes oleh seorang jamaah yang nanggung ustadznya. Baca kitab nggak bisa, debat jago ya. Saya nggak usah sebutkan lah kalamnya, nggak enak, dengerin kalamnya nggak enak. Oh itu nggak benar, itu bid'ah itu, kira-kira untung itu. Akhirnya kita sebut, menurut kamu Sayyidina Utsman ahli bid'ah nggak? Oh nggak. Kamu baca kitab At-Tibyan karya Imam Nawawi nggak? Enggak. Oh ya, dapat 2 Buya Jurus. Sudah, kamu nanti baca ya. Kita udah tahu dia nggak bisa baca Buya. Bahwa Imam Nawawi dengan sanad yang sahih menyebutkan bahwa Sayyidina Utsman khatam Quran setiap hari 8 kali. Terutama saat beliau dikepung. Jadi meninggalnya lagi baca Quran. Meninggalnya lagi baca Quran. Sedikit lagi ya. Sedikitnya ada 3 kalimat nih. Wara itu tadi hati-hati antara hukum halal dan haram. Itu level standar. Level 2, apa yang jadi isyarat qalbu, ikuti. Itu wara. Itu level 2. Ada level 3. Tapi sebelum sampai level 3, Imam Abu Nasr kemudian mengatakan, fa in qala qailun, jika ada orang yang bertanya, manakah dalilnya bahwa wara itu barometernya, standarisasinya ada di qalbu? Jawabannya pakai hadis yang sering kita baca, kalam Nabi, wasiat Nabi kepada Sayyidina Wabisah. Apa kata Nabi kepada Sayyidina Wabisah? Istafti qalbak wa in aftakal muftun. Mintalah fatwa ke dalam kalbumu meskipun sudah ada mufti yang berfatwa. Nah, makanya yang mengharamkan bank, coba tanya-tanya hatinya. Saya makan pakai duit, beli baju pakai duit, masuk tol pakai duit, kemudian lembaran dalam dompet, lembaran duit. Itu semuanya produk bank. Masa begini haram? Tanya gitu ke kalbunya. Nanti kalbunya akan menjadi mufti. Ya, jadi ada al-mufti al-qalbiyah, ada mufti kalbu. Nanti kalau udah pas, tanya ke ulama yang alim, yang tidak fanatik. Lalu hadis Nabi, al-ithmu mahaka fi sadrik ala tara annahu qad raddahu ila ma yushiru alaihi qalbu. Inilah luasnya ajaran Sayyidina Muhammad SAW. Beliau mengarahkan kita tidak fanatis kepada riwayat-riwayat yang didapat dari ahli riwayat atau mufti-mufti. Beliau memberi keluasan ke sebagian orang untuk melatih kalbu supaya kalbunya bisa berfatwa. Dan ini coba cek. Kalau pernah kerja terus dapat tips, hatinya berkecamuk gak? Berkecamuk gak tanya kalbunya? Kalau gelisah, tinggalkan. Kalau oke, halal, ambil. Ya, yang kerja di kantoran, yang punya proyek-proyek, Haji Iman paling jago tuh ya. Ya, Pak Haji ya. Coba kalbunya ikutin. Berarti Nabi SAW mengajari kita menghidupkan kalbu. Nah, kalau seandainya pejabat-pejabat itu dilatih zikir fatwa kalbu dan dijadikan sebagai standar jadi pejabat, itu kayaknya keren banget tuh. Negeri-negeri muslim akan menjadi negara-negara paling jujur sedunia. Sekarang yang paling banyak korupsi, negara-negara berkembang, dan negara berkembang itu kebanyakan penduduknya muslim.
Cuma KTP-nya, ID card-nya Muslim, orangnya belum Islami. Jadi orang Islam belum tentu Islami. Yang di sisi Allah itu al-Islam, bukan orang Islam. Inna dina indallahil Islam. Yang di sisi Allah itu al-Islamnya, bukan orang Islam. Amma tabaqah salisah. Jadi ini menjawab kalau ada orang kemudian menghina agama Islam karena ada orang Islam jahat, itu enggak fair ya. Tingkatan ketiga, ini bagian terakhir. Waraq itu dalam pemahaman wa huwa kama qala Abu Sulaiman Ad-Darani rahmatullah alaih, kullu ma syaghalaka anillahi fahuwa masy'umun alaik. Segala sesuatu yang membuat engkau sibuk, terpalingkan dari menghadapkan dirimu kepada Allah, maka engkau berhati-hati kepadanya. Itulah waraq versi ahli ma'rifat. Kalau orang begini lebih luas nggak dia? Kalau bagi antum mungkin ini lebih ribet, enggak. Para arifin itu hampir setiap nafasnya ingat Allah. Maka apapun aktivitas dia selalu ingat Allah. Dia jarang sekali lupa kepada Allah. Oleh karena itu orang ahli ma'rifat itu bukan orang yang paling sedikit kerjaannya. Justru kerjaannya tambah banyak. Kenapa? Apapun yang dikerjakan, tidak ada yang membuat dia lalai kepada, dan sekali ada satu yang melalaikan dia kepada Allah, berarti itu ada zulumat di sana, ada kegelapan. Berarti ada syaitan di situ. Bisa bedain? Ya. Jadi para arifin ini bukan orang yang nggak mau kerja. Justru dia kalau bekerja dia tidak terganggu. Itu yang disebut arifin. Dia pakai handphone, nggak pakai handphone, bagi dia sama. Kalau antum nggak pakai handphone, bingung. Ya, karena dompetnya sekarang, ya, nggak pernah kan? Ini riyadhah jalan kaki nggak pernah kan? Nggak pernah. Coba kalau ngikutin beberapa tirakat-tirakat para pesalik zaman dulu. Imam Nawawi diajarkan gurunya supaya berhaji jalan kaki dari Damaskus, dari Suriah jalan kaki ke Mekah. Ada yang berani? Teman kita nggak disuruh siapa-siapa, pakai motor bu ya ke pergi haji. Ya sampai di Thailand sih terbang juga. nggak kuat juga dia. Jadi halal versi orang ma'rifat, orang ahli ma'rifat itu segala sesuatu yang membuat engkau tidak menentang Allah, tidak durhaka kepada Allah, tidak lalai kepada Allah. Maksiat itu segala sesuatu yang membuat engkau lalai bertuhan. Jadi apa yang bikin lalai bertuhan? Maka itu maksiat. Namun mereka sulit sekali lalai bertuhan. Ini orang-orang ini. Maka Imam Syazili ketika dia sampai di Alexandria, itu Allah kasih kaya dan dia nggak pernah lupa kepada Allah, maka ditambah-tambah Allah kayanya sehingga bisa haji setiap tahun. Kalau ada kiai haji tiap tahun, kaya nggak kiainya itu? Ya antum aja umroh tiap tahun sulit, dia haji tiap tahun. Haji Foroda sekarang berapa? 300. Kayaknya banyak travel yang nakal tuh ya, di markup, dinaikin. Berapaan? 300 ya? Oke, agaklah 300. Kalau pakai gaji PNS dapat nggak tuh? Gaji PNS berapa? 5 juta. Tunjangan anggaplah ini 10 juta jadinya kan? 10 setahun 120. Ya 3 tahun baru dapat. Belum lagi cicilan mobil dan rumah. Ya nggak sanggup. Nah, kecuali antum dapat berkah dari langit ya. Ya berdoalah. Orang pergi umroh itu bukan masalah kaya, tapi masalah rezeki. Rezeki dan gaji berlainan. Al-wara ya, lalu beliau mengatakan ya, al-wara menurut Imam Shibli, ini penutup kita. Imam Shibli qaddasallahu sirrahu
kawan Al-Hallaj, tapi dia tidak banyak nyeleneh. Ini seperti Syibli ini Sunan Kalijaga, Al-Hallaj itu Syekh Siti Jenar. Yang ditanya sekarang siapa? Syekh Siti Jenar apa Sunan Kalijaga aja nih? Kira-kira Sunan Kalijaga yang ditanya. Makom mereka sama tinggi, tapi arah makomannya beda. Satu wilayahnya kemana, satu wilayahnya kemana. Sehingga walaupun mereka satu makomat, mereka berbeda faham tentang rasa bertuhan. Jadi jangan sok tahu mengenai Syekh Siti Jenar kalau belum pernah merasakan rasa rindu bertuhan seperti dia. Ya. Oh itu cuma buat dia ya? Enggak lah. Ya. Rasa bertuhan yang orang alami dulu itu akan diberikan semuanya kepada orang akhir zaman. Akhir zaman ini, rasa semua yang diberikan zaman dulu akan diberikan rasa itu ke kita. Tapi semua kegelapan kemaksiatan yang ada di zaman dulu juga diulang lagi di sini. Jadi akhir zaman ini antara ad-nur dan zulumat ini ngumpul. Cahaya dan gelap ngumpul. Pinter-pinter, maka wajib belajar thariqah yang melatih kolbu. Tidak hanya thariqah yang berdarah-darah muter zikir. Tapi ente harus belajar ma'rifat kolbu, tidak hanya riyadhah kolbu, itu beda. Zikir kolbu gampang, talqinnya mudah. Tapi ma'rifat zikir kolbu ini yang mahal. Ma'rifat inilah yang kemudian menumbuhkan rasa rindu, rasa harap, fana, ya, ekstase, di situ rasanya. Dan rasa-rasa orang-orang terdahulu akan Allah kumpulkan sekarang. Dan antum tanya nih buya-buya nih, mereka sekarang heran. Kok kitab-kitab yang tidak pernah muncul sebelum tahun 2000 sekarang Allah kemudian izinkan dia zahir. Tiba-tiba ada peneliti ketemu manuskrip, diteliti dan dicetak bagus. Ini kan cetakan masih jelek ini. Sudah ada cetakan baiknya ini, cuma belum nyampe ke kita. Ya. Dan kita koleksi banyaklah kitab-kitab yang baru-baru muncul sekarang itu. Imam Ash-Shibli ditanya, wahai Abu Bakar Ash-Shibli, mal wara? Apa itu wara? Apa jawaban beliau? Semoga kita sampai ke makom beliau ini. Anta tawarra'a alla yatashattata qalbuka 'anillahi azza wa jalla tarfata 'ain. Ini perhatiin. Wara yang hakiki itu ketika qalbumu tidak terganggu walaupun setarfata 'ain, sekedip mata, anillahi azza wa jal, dari hal-hal yang berkait dengan Allah, baik zikrullah itu ada zikir nama atau zikir rasa, ada zikir merasa dipandang, ada zikir merasa diberikan rasa memandang. Itu yang disebut anillah, terhadap Allah. Mereka nggak lepas dari 4 ini, nyebut namanya. Apalagi yang kedua? Apa yang kedua tadi? Rasa menyebut namanya. Yang kedua, rasa dipandangnya. Yang ketiga, diberi rasa memandangnya. Kalau 4 ini nggak dapat, kita harus wara dari barang itu. Jadi kalau ada sesuatu antum kerjain, nama Allah nggak pernah dibaca di awal, nggak pernah ditutup di akhir bekerja, udah tinggalinlah kerjaan begituan. Ya, malah bikin nggak bisa sholat, malah nggak bisa bikin zikir. Kalau dapat kerjaan yang tidak mengganggu terlalu kalbu kita, ambil. Tapi orang-orang ahli marifat, apapun kerjaannya nggak mengganggu kalbunya. Oleh karena itu nggak ada ahli marifat itu mantang kerja kecuali kerjaannya haram. Jadi semakin tinggi kemarifatan seseorang, dia tidak memantang kepada pekerjaan apapun kecuali pekerjaan itu haram. Ya. Dan orang-orang begitulah yang bisa jadi negarawan. Kenapa? Dia bekerja bukan ingin dipuji oleh instansi manapun. Ini kita lihat banyak kementerian nih, divisi-divisinya tengkar.
Kenapa? Kami yang kerja kok divisi itu yang dapat. Kementerian A ngamuk ke Kementerian B. Kenapa? Kami yang buat kok kementerian itu yang dapat pujian. Nah, yang begitu-gitu nggak masuk di kita. Ya, kalau ente emang kerja karena Allah Ta'ala, siapapun yang dipuji, yang terpuji pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti wara' terbagi 3. Pertama wara' awam, wara' secara hukum syariat, yaitu menahan diri dari sesuatu yang hukum halal haramnya tidak jelas. Yang kedua, wara' sesuai isyarat kolbu, mengikuti gerak kolbu. Ya, kolbu mengatakan ambil, ambil, kolbu mengatakan tinggalkan, tinggalkan. Ini paling mudah. Dan yang nomor 3, wara' ahli ma'rifat. Mereka jika sesuatu membuat hatinya tidak menyebut nama Allah, tidak merasakan nama Allah, tidak merasa dipandang Allah, tidak merasa memandang Allah, nah, antara itu diambillah salah satunya, mereka tinggalkan. Nah, kita doakan para pemimpin kita, semua yang hadir malam ini, yang mendengarkan, diberikan rasa itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah bersihkan kalbu kita dari semua keinginan-keinginan yang mengalihkan diri ini kecuali kepadanya. Allahumma arsyidna ilaik, Allahumma jazubna ilaik, Allahumma jalibna ilaik. Ya Allah, paksalah kami jika kami tersesat kembali ke jalan Engkau. Ya Allah, paksalah kami jika kami salah untuk menyadari kesalahan kami. Namun ya Allah, paksalah kami dengan kelembutan-Mu. Janganlah paksa kami dengan keadilan dan jalal keagungan-Mu. Allahumma ya Allah birahmatika wa bilutfika fadzakirna. Ya Allah, dengan kelembutan-Mu, dengan rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu yang tiada batas, maka liputilah diri kami. Allahumma ya Allah, ilaika nashku qaswata qulubina. Ya Allah, meskipun kami belajar, meskipun kami zikir, meskipun kami salat, meskipun kami zikir pagi sore, tapi kami sadar ya Allah, hati kami masih keras, hati kami masih sulit untuk diarahkan, hati kami masih sulit untuk merasakan nikmat berzikir. Fa ya Rabbana, ampunkan kalbu kami yang keras ini, ampunkan jiwa kami yang liar ini, ampunkan pikiran kami yang tidak tenang ini. Allahumma inna nas'aluka ridha wa nas'aluka as-sakinah wa nas'aluka ya Rabbana asyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, kami memohon, berilah kami ridha-Mu, berilah kami rasa tenang dalam diri kami, berilah kami maqam taubat dan wara', berilah kami ya Allah rasa rindu kepada Engkau, rindu kepada kekasih Engkau, rindu kepada hamba-hamba yang mengasihi Engkau, rindu kepada orang-orang yang mengajarkan jalan kami kepada Engkau. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik, wa inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ilahana anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna, a'tina mahabbataka wa ma'rifataka wa musyahadatak بحق سيد المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ya, kita jamaatan bersolat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Salamannya kiri kanan ya. Biar belum kenal kan kiri kanan? Nah, kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.